Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi. Pertama, kejujuran. Menurut Suwono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. 2. Kepedulian. Menurut Suwono, definisi kata peduli adalah mengindahkan, perhatikan, dan menghiraukan. 3. Kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab. 4. Kedisiplinan. Menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. 5. Tanggung jawab. Menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. 6. Kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. 7. Sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. 8. Keberanian. Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. 9. Keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa kuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Berikut prinsip-prinsip anti korupsi. Pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. 2. Transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. 3. Kewajaran atau fairness. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi, ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. 4. Kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. 5. Kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kesimpulan, korupsi sebagai sebuah bentuk konsepsi mengalami pemaknaan yang beragam, mulai pemaknaan yang bersifat etimologis, terminologis, sampai levelisasi korupsi.
Sebagai sebuah penyimpangan, korupsi tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi, juga dalam bentuk penyimpangan kepercayaan yang ada pada setiap orang. Korupsi bukan hanya milik pemerintah, tapi juga sektor swasta, bahkan lembaga pendidikan. Korupsi tidak hanya berlangsung pada level struktural, tapi juga kultural. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's